Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak anggota pengajian Al-Muttaqin Catur Panca yang pada pagi hari ini dapat menghadiri pengajian Rabu pagi setelah kita libur 1 bulan untuk berpuasa. Dan pada pagi hari ini kita bertemu untuk acara halal bihalal anggota pengajian Al-Muttaqin Catur Panca. Pertama-tama selalu kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti, dan semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa saya secara pribadi dan juga atas nama pengurus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Selama kita melayani panjenengan semua, kami memohon maaf apabila kurang, karena kami sendiri juga sebagai manusia biasa. Mungkin pada pagi hari ini agak lain ya Bu, kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan kalam ilahi, kemudian sambutan ketua pengajian Al-Muttaqin Catur Panca, tausiah, dan laporan-laporan, kemudian kita tutup dan mungkin akan bersalam-salaman. Acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh jamaah kita juga, yaitu Ibu Siti Muslimah, dan yang membacakan artinya adalah Ibu Yuli. Kepada monggo dipersilahkan maju ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min
bikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan atau perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Muslimah, Ibu Yuli yang sudah membawakan terjemahannya dari surat Al-Imran 133 sampai 136. Mungkin nanti untuk tahun depan bisa dari bapak-bapak juga nggak apa-apa, dari ibu-ibu yang akan membacakan kalam ilahi. Kemudian kita teruskan dengan sambutan dari Bapak Ketua Pengajian Al-Mutakin Catur Panca. Monggo Pak, Bapak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah pengawasan Al-Muttaqin ingkang dadi kinurmatan, semanten ugi ngaturaken dumateng Al-Ustaz Bapak Arif ingkang sampun rawuh. Ingkang sepisan monggo kula dherekaken muji syukur alhamdulillah kanthi tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking rahmat dan hidayahipun kula lan panjenengan enjang menika saged silaturahim. Mugi-mugi kemawon Rabu ngajeng inggih semanten ingkang rawuh. Dinten menika awit halal bihalal, Rebo benjang sampun boten halal bihalal ning tetep rawuh mriki. Insyaallah. Salam sholawat mugia tansah kidhanjaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun kula minangka sulih atur saking para pengurus Al-Muttaqin ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal kula lan panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi sujud kula panjenengan,
salat kula lan panjenengan, sedekah panjenengan kula kadang pun bulan Ramadan dipun tampi dening Allah. Ingkang salajengipun dinten menika mila pancen benten kados adat sabenipun jenenge adicara halal bihalal. Sinaosa tanggalipun sampun boten setunggal Syawal malih. Nanging kula tetep muji syukur alhamdulillah umat Islam teng Temanggung khususipun Indonesia umumipun kompak. NU utawi Muhammadiyah kompak. Nggih menika sawalipun tanggal setunggal Syawal. Lah nggih perkara benten dintenipun mboten masalah ning pokoke tetep tanggal setunggal Syawal. Pun ngoten niku mawon. Mugi-mugi rawuh panjenengan kula ingkang menika pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk ridhanipun Allah. Dene mangke halal bihalal menika menapa badhe dipun ngendikaken dening Bapak Arif. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged langkung sae tinimbang wulan siam. Yen wulan siam kala wingi jenengan lan kula ngaji Quran sakniki mboten sampun mboten malih nggih. Napa tasih? Alhamdulillah. Kedahipun langkung sregep ngeten wong Syawal nak peningkatan. Nggih, mekaten kemawon tak gladrah. Mekaten kemawon sambutan kula mugi-mugi manfaat. Lan mbok menawi wonten klenta-klentunipun kula amatur nyuwun agunging pangaksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsono yang sudah memberikan sambutannya, dan pagi ini tausiah akan diberikan oleh Bapak Haji Arif Nur Hadi dan beliau sudah hadir. Kepada beliau waktu monggo Pak. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak sehat? Ingkang semangat tuh ibu-ibu nih. Oh langkung kathah nih, masya Allah niku tuh pojok nih. Nggih. Mangke pindah wonten wingkingipun bapak-bapak. Tasih cekap insyaallah. Sindah malih sehat bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah sehat. Tambahi semangat. Nggih, kita semangat. Nggih, apapun itu, apapun yang terjadi, semangat itu menjadi cara kita untuk menarik solusi kebaikan, rezeki, ya. Semangat itu wujud optimis. Optimis itu buah keimanan, buah dari kedekatan kepada Allah. Optimis, semangat, bahagia gitu, hatinya tenang, itu berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah. Artinya semakin dekat kita kepada Allah, hati semakin tenang, tentram, damai, bahagia, nggak mudah sedih, nggak mudah galau. Ada yang sedih pagi hari ini? Ada yang sedang galau? Nah, serahkan semuanya sama Allah. Ya, terlalu banyak alasan kalau kita mau bersedih, kalau kita mau galau, kalau kita mau khawatir. Tapi mestinya kita nggak boleh berlama-lama. Sesaat boleh, sebentar boleh, nggak boleh berlama-lama. La tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau punya masalah, hiburannya adalah kita masih punya, sekali lagi masih punya
Itu yang membuat hati kita menjadi tenang. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita yang terbaik, yang insya Allah ketika kita bersemangat untuk senantiasa mengikuti sunnahnya, ihya'us sunnatihi, menghidup-hidupkan, berusaha melakukan apa yang beliau lakukan, mulai dari bangun, tidur, sampai tidur lagi, maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, bukan hanya di dunia tapi sekaligus dunia hingga akhirat. Allahumma amin. Maka ngaji itu bagian dari cara untuk kemudian kita tahu bagaimana Rasulullah bersikap, apa yang dilakukan Rasulullah, mulai tadi itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, spesial hari ini kita pengajiannya dalam rangka apa ya? Halal bihalal. Makanya pesertanya juga banyak. Semangatnya apa? Tadi berangkat saling memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Lebih berat yang mana Bapak Ibu? Kira-kira lebih berat mana ya gitu? Memberi atau meminta? Kalau kita tahu kita itu salah benar sama teman, dulu pernah menyinggung perasaannya, mohon maaf pernah merendahkan, kemudian beliau sakit hati sampai menangis, nggak bisa tidur, tidur tak nyenyak, makan tak enak gitu. Kemudian kita mau minta maaf takut kalau dimarahi. Gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang betul-betul jengkelke gitu. Jengkelke sama kita, berbuat salah sama kita. Jelas-jelas berbuat salah, wis to ceco gitu. Apalagi berbuat salahnya di depan orang lain, merendahkan kita. Orang anggap opo-opo, aku ora dianggap sopo. Ora iso opo dan seterusnya. Kemudian kita sakit hati. Kemudian kita suruh memberi maaf. Makanya meminta maaf sama memberi maaf itu kira-kira berat yang mana? Kira-kira sama beratnya. Sama beratnya. Yang paling enteng itu nggak pernah saling berbuat salah, kemudian suruh ngomong di Ngapura ya, apalagi itu bahasa kalau di medsos itu ya, pokoknya meluncur begitu saja. Itu tanpa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati atau perasaan kita. Tapi kalau kemudian kita ingat dengan seseorang yang dulu pernah bersalah kepada kita, atau kita pernah berbuat salah kepadanya, itu yang tidak mudah. Ya. Makanya kalau ada 3 orang, nah ini 3 orang, ini orang-orang yang istimewa. Ibarat martabak pakai telur. Semoga kita. Ketika Rasulullah dalam satu majelis ya, kira-kira seperti inilah majelis ilmu. Kemudian bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa orang yang paling cerdas? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau kita yang ditanya pada saat itu, sopo sakmene oke, kuwi sing paling cerdas ki sopo? Gitu. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang jawab kira-kira waktu itu, Pak Guru, Bu Guru, Pak dosen, Bu dosen. Ada lagi yang jawab,
yang kuliahnya tinggi, ada S1, S2, S ada es lilin, es pompong, es jus itu. Kemudian ada yang melihat sebuah jabatan, wah kira-kira kalau jabatannya ini paling tinggi gitu kan, bupati, gubernur, presiden gitu, anggota DPR gitu, kepala Bapeda, kepala sekda dan seterusnya. Itu kira-kira jawaban-jawaban umumnya seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian meluruskan jawaban para sahabat. Yang jawabannya itu menenangkan semua sahabat. Mereka yang tidak berkesempatan sekolah, mereka yang tidak berkesempatan mendapatkan jabatan tertentu, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk sekolah tinggi, mungkin juga karena biaya gitu. Apa jawaban Rasulullah yang menenangkan sahabat? Yang kalau kita tahu semoga juga menenangkan kita. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ya. Orang yang paling banyak mengingat mati, kemudian dia berusaha untuk mempersiapkan diri. Gitu. Menuju kepada tadi itu kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Ada yang sudah mengingat mati hari ini? Kira-kira apa sih dampaknya sehingga mengingat kematian itu menjadi sesuatu yang istimewa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa sih sehingga mengingat kematian menjadi sesuatu yang istimewa? Apakah bukan mengingat mati itu tanda dia putus asa gitu? Kemudian mau cari tali digantungkan di atap. Bukan itu Bapak Ibu. Ini adalah cara untuk meredam perasaan gitu. Betapa banyak orang yang mendapatkan sesuatu kemudian dia berlebihan, merasa dirinya sesuatu atau orang yang istimewa gitu, atau dia merasa lebih dari yang lain, kemudian merendahkan yang lain, atau sebaliknya, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yang dia minta, kemudian dia menjadi lemes. Maka buah dari mengingat kematian itu, dia merasa bahwa semuanya itu bukan tujuan kita hidup di dunia. Bukan hakikat kita diciptakan oleh Allah. Apa hakikat kita diciptakan oleh Allah? Apa tujuan kita hidup di dunia, Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin, makhluk yang gaib, yang tidak kelihatan, tapi ada di sekitar kita, gitu. Wal insa, dan kita manusia, semuanya kita diciptakan oleh Allah, tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah untuk beribadah. Ya, sehingga halal bihalal ini menjadi momen buat kita. Setelah kemarin sebulan penuh kita berpuasa Ramadan. Siapa yang puasa penuh, Bapak Ibu? Maksudnya kalau masih ada yang haid gitu, kalau ibu-ibu. Ya. Tapi nggak usah khawatir. Jadi pentingnya ngaji juga.
Jadi orang yang haid itu bukan kemudian tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan kebaikan seperti yang tidak haid. Itu yang namanya uzur syar'i, halangan yang dibolehkan oleh Allah. Itu istimewa. Orang yang tidak berpuasa dijanjikan boleh menggantikan hari yang lain, tapi pahalanya tetap sempurna. Bukan yang cari alasan untuk tidak berpuasa. Bapak-bapak kemarin penuh puasanya? Insya Allah, alhamdulillah. Walaupun mohon maaf, wah ini Pak Arif tanya puasanya penuh enggak? Saya enggak penuh puasanya. Wah, bikin lemes. Enggak. Makanya kemarin sejak awal saya share tentang fidyah. Ya, di usia yang sudah uzur, ya, kemampuan kita, kekuatan kita semakin melemah, kemudian dibolehkan kita untuk mengganti puasa kita dengan fidyah. Dan enggak kalah pahalanya dengan yang berpuasa, karena bukan mencari alasan untuk tidak berpuasa gitu. Ya, tidak boleh memaksakan diri. Ya, tidak boleh memaksakan diri. Apalagi dalam kondisi sakit, eman-eman poso. Loro ora popo poso, enggak boleh. Ketika dia berbuka karena alasan yang syar'i, karena alasan-alasan yang dibolehkan oleh Allah, pahalanya sempurna. Masya Allah. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, makanya semakin sering kita ngaji, itu insya Allah semakin mudah kita untuk beramal. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan baik. Karena apa? Tahu ilmunya. Makanya ciri orang yang mau diberikan kebaikan sama Allah itu dimudahkan untuk kemudian datang ke majelis ilmu. Diringankan hatinya, langkahnya untuk datang ke majelis ilmu. Itu adalah ciri orang-orang yang akan diberikan kebaikan sama Allah. Makanya hari ini kita merasakan, ya Allah, betapa rindunya saya. Setelah berapa pekan kita nggak ngaji? Hampir 1 bulan kita nggak ketemu di sini. Makanya penuh ini. Ya, ada kerinduan, kangen, ada momen halal bihalal untuk saling memaafkan. Ya, itu kemudian menjadikan kita semangat. Nah, ringannya kaki kita, hati kita untuk datang ke majelis ilmu itu adalah tanda kita mau diberikan kebaikan sama Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau diberikan kebaikan, Bapak Ibu. Apalagi sih yang lebih kita harapkan kecuali kebaikan dari Allah. Itu. Ya, betapa sering saya membuat slogan-slogan yang membuat kita tetap semangat. Enggak apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Enggak dianggap apa-apa. Enggak punya apa-apa. Wah, itu kan pol-polan itu. Tapi kemudian kita masih punya Allah. Kita masih bersama Allah. Itu Masya Allah. Itu yang membuat kita kemudian masih bisa tersenyum, masih semangat, tidak patah semangat, tidak galau, tidak sedih, tidak merasa kesepian gitu. Masih ada yang merasa kesepian? Kadang datang. Enggak apa-apa, kadang datang gitu. Tapi begitu kita ngaji, kita punya cara untuk mengusir kesepian. Salah satunya dengan berzikir, menghadirkan Allah, ngobrol dengan Allah. Gimana caranya ngobrol? Baca Al-Quran. Jadi ngobrol yang paling level tingkat tinggi. Itu bukan ngobrol sesama manusia gitu ya. Seasik-asiknya ngobrol sesama manusia gitu kan. Kadang kita kepleset. Keplesetnya apa? Si Anu, si Fulan, si Fulanah itu ternyata jebule, ya enggak Bapak Ibu?
Itu dia. Ini yang nggak mudah kita. Karena ya Allah, kita itu kok masih seneng lihat orang lain itu nggak seneng. Kita masih suka mendengar orang lain tidak suka. Kita masih seneng lihat dengar orang lain sedih. Kita masih sedih dengar lihat orang lain bahagia. Itu kita. Betapa lemahnya kita gitu kan. Belum lurus hati kita gitu. Karena hati yang lurus, hati yang baik itu ketika mendengar orang lain sedih, melihat orang lain sedih, hati kita ikut sedih. Mendengar, melihat orang lain bahagia, senang, dapat rezeki, panennya melimpah, gitu. Punya mobil baru, sepeda baru, sandal baru, kita ikut bahagia, gitu. Hatinya jangan kebalik, ya. Ini hikmahnya halal bihalal termasuk itu juga. Walaupun tadi sudah selesai kalau kita dengarkan yang disampaikan ibu berdua tadi, baca Quran surat yang ke-3, namanya surat Ali Imran. Ayat keberapa? 133, 133 sampai 136. Berapa ayat? 133, 134, 135, 136. Nanti dibuka di rumah. Ya, apa tadi? Di ayat 133-nya apa? Wasa riau, bersegeralah. Kalau bersegera itu timi-timi atau cepat-cepat? Cepat-cepat, bukan timi, walaupun kita bisanya jalan timi-timi gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang satu ini gitu. Jadi bersegeranya kita itu apa sih tadi itu? Ambil hadiah, ambil kadonya gitu. Bukan itu perintah Allah kita bersegera. Tapi wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeranya kita itu adalah ketika kita salah. Kita punya salah sesama manusia, hablum minanas. Semakin sering kita ketemu, semakin banyak salah. Semakin tidak pernah ketemu, semakin sedikit salah. Ora tahu ketemu, salah. Salahnya ora tahu ketemu. Ya kan? Awang reuni itu ketemunya setahun sekali, ngadakan halal bihalal, Surabaya, Bandung, Jakarta, Temanggung. Semangat banget kita halal bihalal. Dewe iki salah apa ya ora tau ketemu. Ya salah ora tau ketemu kuwi. Gitu. Silaturahmi setahun bisa. Ora tau komen ning WA gitu kan. Ada yang ngabarkan kebaikan, kita lupa jempoli, ngapresiasi. Sing kene golek materi, golek kalimat ki jan kangelan. Tilik-tilik sing mejeti kangelan, ora enek sing jempoli. Itu. Apalagi itu. Yang paling banyak salah itu kita dengan siapa Bapak Ibu sebetulnya? Yang paling sering ketemu siapa? Teman dekat. Lebih sering ketemu lagi siapa? Suami sama istri gitu. Itu. Jadi peluang berbuat salah kita itu yang paling banyak itu suami dengan istri, istri dengan suami. Salah apa? Salah sering ketemu gitu kan. Sehingga sering salah ucap, salah dengar. Lebih sering salah ucap apa salah dengar? Sama saja. Kadang sudah dengar, persis dengar, tapi salah persepsi. Ora podo karepe. Ya karena semuanya sudah terbatas.
Sing diomongke ki anu, metune anu. Gitu. Sing diomongke arek ngalor, metune ngidul. Gitu. Sing dikarepke ki ngulon, nampane ngetan. Enggak apa-apa gitu. Makanya kebanyakan ketidakharmonisan gitu kan. Ya, entah itu dalam satu rumah, satu keluarga, satu kantor dan seterusnya, itu sebetulnya hal-hal yang sepele, ya. Bukan pada hal-hal yang besar, ya. Makanya kita harus sering ngaji kayak gini nih, biar senyum, biar bahagia, nggak mudah galauan gitu, nggak mudah apa tadi, bawa perasaan apa namanya, baperan, itu, ya itu ujian hidup di dunia yang terus menerus, pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi gitu, ya itu terus berputar, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi perintahnya adalah wasari'u. Kalau ada undangan halal bihalal, ya laras Bapak Ibu, ini mesti lebih rame, lebih banyak dari yang hadir biasanya. Betul. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah ngamalkan satu ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pintu ampunan Allah itu akan diberikan setelah kita saling memaafkan. Orang yang cerdas, orang yang mengingat kematian, orang yang mempersiapkan kematian. Pertanyaan Rasulullah yang kedua, siapa orang yang paling kuat? Siapa Bapak Ibu kira-kira kalau kita ada di antara sahabat waktu itu? Orang yang paling kuat, ya dijawab. Orang yang larinya paling cepat, wah, sprint 100 meter, maraton 42 km, wah kuat dia. Wah, orang yang kuat ngangkat barbel berapa kilo? 100 kilo. Wah, orang yang paling kuat. Ada lagi orang yang lomba berkelahi, silat, karate menang. Wah, ada yang paling kuat gulat gitu. Kemudian Rasulullah tersenyum. Berarti yang kecil, kurus, langsing kayak saya, wah nggak dapat kesempatan. Dapat predikat orang yang paling kuat itu. Makanya jawaban Rasulullah juga menenangkan sahabat, menenangkan kita semua kalau tahu jawabannya. Rasulullah kemudian meluruskan, orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu. Wah, kita puasa Ramadan. Ya, makanya puasa Ramadan tuh ujian buat kita adalah menjelang buka. Kalau pas awal itu enteng, masih jam 5, jam 6, jam 7, 8, nanti mulai jam 10 sudah mulai ada alarm. Krik 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 krik. Perutnya berbunyi. Jam 12 suara dangdut. Semakin keras gitu kan. Kemudian badan mulai lemes, kemudian sensi, mudah sensitif. Ngomongnya biasa wae ditompo, bikin sakit hati dan seterusnya karena lapar campur lemes kemudian sensitif gitu kan. Nanti menjelang buka ujiannya apa Bapak Ibu? Ujiannya apa orang menjelang buka itu? Kesusu buka, nyiapke buka, tirik-tirik. Koyone arep dimakan semuanya. Padahal begitu makan tempe, tahu. Pak, dar sekalian dimek wetenge pisan. Itu kemampuan kita yang terbatas. Itu hawa nafsu kita. Itu hawa nafsu kita. Makanya orang yang paling kuat, insya Allah kita bisa dapatkan. Tidak harus berbadan tinggi, besar, keker, ikut fitness, gitu kan? Kita gelo, wah kita sudah lansia, sudah sepuh, berarti sudah nggak dapat predikat lagi.
orang yang paling kuat. Kita sudah nggak sekolah, nggak kayak anak cucu kita, nggak bisa lagi dapat predikat orang yang paling cerdas. Enggak, Bapak Ibu. Ini predikat ini adalah predikat sepanjang usia kita. Bisa dikejar siapapun gitu. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian, kemudian selalu mengingatnya. Hidupnya optimis, bukan pesimis. Optimis menatap masa depan. Mau pandemi, mau perang dunia ketiga, keempat, kelima, ke-10 sekalipun. Masih punya. Wah, itu keren. Keren. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, kematian itu bukan karena perang gitu, bukan karena nuklir, bukan karena perang dunia ketiga, keempat, kelima, nggak apa-apa gitu. Ini yang membuat hati kita tenang. Masya Allah, alhamdulillah kita ngaji. Iya ya, ini semakin baca berita itu kok hati semakin nggak tenang ya. Wah, negara tidak baik-baik saja. Wah, dunia tidak baik-baik saja. Yang baik-baik itu di mana? Di mana Bapak Ibu? Baik tidaknya itu di mana? Di mana Bapak? Di mana Ibu? Di hati kita. Makanya jangan pernah menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Membuat kita jadi tidak baik. Aku ki nesui gara-gara kae lho, gawe nesu. Tonggo, konco, garwo, bukan itu. Yang tidak baik itu adalah hati kita. Gitu loh. Masya Allah. Itu yang membuat kita semangat. Jangan salahkan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Enggak. Ini bagian dari takdir Allah yang kita nggak bisa lari. Mau lari kemana nggak bisa. Kita ngubah orang nggak bisa. Apalagi ngubah hati orang. Gitu. Ini bagian dari kekuasaan Allah. Bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah. Yang kemudian kita harus menerima. Itu. Makanya yang ketiga kemudian, siapa orang yang paling mulia Bapak Ibu? Yang paling cerdas, yang paling kuat, yang paling mulia sekarang. Siapa orang yang paling mulia? Orang yang ini kaitannya dengan halal bihalal. Orang yang mau tidak malu meminta maaf, tidak apalagi tidak eman-eman, tidak eman-eman memberi maaf. Ya, siap Bapak Ibu? Siap saling meminta dan memberi maaf? Siap? Siap. Nah, ini ngajinya pendek saja sampai di situ. Jadi hakikat halal bihalal itu sedang memaksa kita untuk rendah hati, gitu. Rendah hati. Kita ini adalah manusia, kumpulan juga kumpulan manusia, entah itu berkumpul di komunitas terkecil keluarga kita, gitu kan, di RT kita, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, Jawa Tengah, Indonesia, dunia, gitu. Ya, kita ini manusia, teman kita, saudara kita, orang lain juga sama-sama manusia. Sifatnya manusia, al-insan, ma'al, khata' wan, nisyan. Jadi karakter manusia itu salah dan lupa. Itu melekat dua-duanya. Ada yang nggak pernah salah, tunjuk jari. Ada yang pernah salah, tunjuk jari. Ada yang sering salah, tunjuk jari. Ya, berarti masih manusia. Ya, berarti manusia, nggak keliru. Kita berteman kiri kanan kita ini semuanya manusia, karena pernah berbuat salah. Pernah lupa? Sering lupa? Nggak pernah lupa? Oh, nggak ada. Berarti alhamdulillah kanan kiri kita ini juga manusia.
sia. Coba dipegang, ada wujudnya enggak kanan kiri kita? Ada nggih? Ada. Bukan cuma kelihatan gitu kan? Ada wujud fisiknya, juga melekat dalam dirinya karakter sifat manusia, yaitu salah dan lupa. Itu. Makanya kalau ada yang salah dan lupa, oh pancen menungso. Gitu loh. Ya. Itu kalau kita ngukur orang lain gitu. Ya, yang itu enggak boleh untuk ukuran diri kita sendiri gitu. Ya. Ora apa-apa aku kok salah karo wong liya. Wong aku isih manungso. Oh, bukan untuk seperti itu. Itu untuk melihat orang lain. Walaupun ya memaafkan yang pertama itu, sebelum kita memaafkan orang lain juga memang perlu memaafkan diri kita sendiri. Salah satu penyebab juga yang membuat kita tidak bahagia, Bapak Ibu, kita memang belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya, saya tidak bilang kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan itu nggak usah diceritakan, mesti membuat kita bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia itu adalah kelemahan dan kekurangan. Kurang bagus, kurang ayu, kurang dhuwur, kurang apa meleh? Kurang duit. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Maka maafkan semua kelemahan dan kekurangan kita. Jangan sampai itu semuanya merebut kebahagiaan kita. Kemudian kita sedih, kemudian berlarut-larut, kemudian jadi sakit, lemes. Gitu, nggak boleh. Maka maafkan gitu. Itu bagian dari penerimaan takdir juga. Ya, kalau tadi menerima takdir, wong ditekake punya suami, punya istri jan gitu kan, dengan segala kelemahan dan kekurangannya gitu kan. Sebelum memaafkan mereka gitu kan, biar kita bahagia, maafkan diri sendiri itu juga perlu gitu kan. Enggak apa-apa ya Allah, enggak apa-apa ya Allah, gitu caranya. Enggak apa-apa. Apa Bapak-bapak? Enggak apa-apa. Ibu-ibu? Enggak apa-apa gitu loh. Belajar mengucapkan enggak apa-apa. Ya. Karena kalau kita mengukur orang lain, wah kayak kok luwih dhuwur ya, wah kayak kok luwih ganteng ya, wah kayak kok luwih langsing ya, wah kayak kok luwih ayu ya, wah nggak bahagia hidup kita, gitu. Makanya belajar untuk mengucapkan nggak apa-apa ya Allah, gitu. Ya, termasuk ya semuanya, ya kita belajar mengucapkan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi ini sebuah penerimaan akan takdir Allah. Kalau bahasa Arabnya itu subhanallah itu. Subhanallah, enggak apa-apa itu. Maha suci Allah. Jadi Allah itu sudah suci, besar, istimewa dengan semua ciptaannya, dengan semua takdir-takdirnya. Semua kejadian yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu sudah sempurna, terserah Allah itu. Kita aja yang terbatas sekali untuk kemudian mampu menerimanya, mengambil pelajaran darinya. Itu kelemahan akal kita, kemampuan kita. Makanya kata-kata nggak apa-apa itu menjadi kalimat yang paling menenangkan kita. Nggak apa-apa, ya Allah nggak apa-apa gitu. Ya, ketika anak belum lulus, belum dapat pekerjaan, belum apa lagi, belum dapat uang, belum dapat suami, belum dapat istri, belum dapat jodoh, belum dapat anak, belajar mengatakan enggak apa-apa. Menghibur diri kita dan menghibur anak cucu kita, menghibur orang lain. Gitu. Ketika sedang sakit enggak apa-apa. Gitu. Ini pintu maghfirah, ampunan dari Allah. Pintu kesuksesan yang sedang disiapkan Allah. Pintu terbaik yang mau diberikan Allah. Jodoh terbaik, suami istri yang terbaik, anak yang terbaik, tempat bekerja yang terbaik gitu. Sedang disiapkan oleh Allah ketika kita mampu bersabar
akbar. Allahu a'lam bishawab. Pas jam 9. Begitu Bapak Ibu sekalian, pengantar kita untuk bersalam-salaman halal bihalal, melepas marah, melepas ego. Ya. Tadi ayatnya masih panjang itu sampai 136. Tapi ambil yang 133 saja. Nanti silakan dibaca sendiri, kemudian belajar untuk memaknai, dibaca ulang-ulang. Masya Allah, Masya Allah. Indah sekali. Jadi taujih robbani itu adalah ya nasihat yang paling ya paripurna. Gitu. Bukan hanya anggota dewan yang rapat paripurna itu. Ada nasihat yang luar biasa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ngobrol, komunikasi dengan Allah lewat membaca Al-Quran. Makanya orang yang tidak mau membaca Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, malas baca Al-Quran. Yang kita khawatirkan bukan sekedar malas. Malasnya bukan itu. Tapi Allah yang malas komunikasi sama kita. Itu yang membuat kita menangis, sedih. Ya Allah, kok sehari ini gak baca Al-Quran, ya Allah. Engkau gak mau berbicara kepadaku, ya Allah. Karena ketika kita baca Al-Quran, itu kita sedang berkomunikasi sama Allah. Ya Allah. Itu cara memaknai kita. Kenapa kita mesti semangat untuk membaca Al-Quran. Walau ayat, walaupun satu ayat, walaupun satu halaman, walaupun satu lembar. Kita pengen ngobrol sama Allah. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup akhiri ngaji kita. Setelah sekian waktu, 3-4 pekan kita tidak ngaji, dengan kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa kesalahan kita. Semoga seperti apapun kita, siapapun kita, semoga Allah masih berkenan untuk membukakan pintu ampunan, pintu maaf untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat, wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada hari ini kami dalam acara pengajian Al-Muttaqin dalam rangka halal bihalal ya Allah, kami berkumpul silaturahim di tempat ini ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah dengan penuh kelemahan kami ya Allah. Dengan penuh dosa-dosa kami ya Allah. Dengan hati yang sering kami lalai mengingat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Masih sedikit istighfar kami ya Allah, padahal banyak dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tahun ini Ramadan telah Kau hadirkan dalam hidup kami ya Allah. Terimalah amal Ramadan kami ya Allah. Puasa kami ya Allah. Tarawih kami ya Allah. Tadarus kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, seluruh ibadah kami di bulan Ramadan terimalah ya Allah dengan segala kekurangannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika dalam Ramadan ini kami belum sungguh-sungguh berpuasa, ampuni kami ya Allah. Dalam Ramadan ini mungkin sholat-sholat kami juga masih biasa-biasa saja ya Allah. Belum tepat waktu, belum khusyuk, ampuni kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika di bulan Ramadan ini ada lisan kami, perlakuan kami apapun itu yang kemudian mengurangi pahala,
pahala-pahala kami puasa ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan sampai puasa kami tidak ada apa-apanya ya Allah. Terimalah seluruh puasa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, suami, istri kami, anak, cucu kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang senantiasa tenang, tentram, damai dan bahagia ya Allah. Sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami ya Allah baiti janati, rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Mungkin umur kami tidak akan panjang lagi, Allahu a'lam. Hari demi hari kami lalui ya Allah, rambut kami yang mulai memutih, tenaga kami yang mulai melemah. Namun dosa-dosa kami belum berkurang ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami husnul khotimah ya Allah. Allahumma ya Allah, jika pada hari ini masih ada sakit hati kami, dendam kami, iri dengki kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mudah memaafkan ya Allah, sebagaimana kami berharap Engkau memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami ini lebih baik dari hari yang telah berlalu ya Allah. Jika dulu kami lalai, maka jadikanlah hati kami yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Jika kemarin masih jarang ke masjid ya Allah, panggillah kami ya Allah, ringankan kaki kami ya Allah untuk menuju ke Baitullah, ke rumah-rumah-Mu ya Allah, ke masjid-Mu ya Allah. Jika kami kemarin masih berat bersedekah ya Allah, ringankanlah kami untuk berbagi ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang senantiasa tenang, tentram, damai dan bahagia ya Allah. Hati yang selalu ridho kepada ketentuan-Mu ya Allah. Hati yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jangan jadikan dunia ini jadi tujuan hidup kami ya Allah. Jadikanlah dunia ini sebagai jalan kami menuju ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah keluarga kami, keluarga anak cucu kami, pasangan hidup kami, baik yang masih ada maupun sudah tiada, anak cucu kami semuanya ya Allah. Jadikanlah mereka anak cucu yang solih dan solihah ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya ya Allah, yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah, penerus amal jariah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika suatu saat nanti Kau takdirkan kami mengalami sakit ya Allah, semoga kami bersabar ya Allah. Jadikanlah sakit itu menjadi penggugur dosa kesalahan kami ya Allah. Jika suatu saat Kau takdirkan kami wafat ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan iman dan takwa ya Allah, dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, kalaupun kami harus berpisah di dunia, kumpulkan kembali kami di surga-Mu nanti ya Allah, di surga-Mu yang paling tinggi ya Allah, di Jannatun Firdaus ya Allah, bersama para nabi, para sahabat, dan bersama junjungan kami ya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jangan jadikan pertemuan kami hari ini sebagai pertemuan yang terakhir ya Allah. Namun jika Engkau hendaki ya Allah, takdir ini adalah perpisahan bagi kami ya Allah, semoga perpisahan menuju surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi sebelum kita bersalam-salaman, maka selipkan dalam hati kita untuk minta maaf sekaligus kita maafkan semua teman-teman kita, semua saudara-saudara kita. Nah, bisa jadi sekarang hadir di sini atau tidak bisa hadir di sini, tapi lepaskan semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap, alhamdulillah. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.